warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga saya dapat menghasilkan dan mempresentasikan penelitian ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Ulum dengan NIM 22412098. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jurusan tiruan yang diampu oleh Bapak Tata Kon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang berjudul membandingkan algoritma SPM, Lucentri, Random Forest, dan klasifikasi jenis pisang, yaitu Ambon, Muli, Raja, dan Tambuk. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja ketiga algoritma tersebut dalam mengklasifikasikan 4 jenis pisang berdasarkan citra digital, sehingga dapat diketahui algoritma yang dikelola terbaik dari segi akurasi dan efektivitas. Pada video ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi yang digunakan, proses pengolahan data, implementasi model, hasil pengujian, serta kesimpulan diploma. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi. Latar belakang. Indonesia memiliki berbagai jenis pisang yang memiliki klasik karakteristik yang mirip sehingga seringkali sulit dibedakan secara manual. Perkembangan teknologi mesin ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi jenis pisang secara otomatis. Pada penelitian ini, kembangkan aplikasi berbasis mobile yang mampu mengklasifikasi jenis pisang menggunakan algoritma super vector machine atau SVM, Lucentri, dan Random Forest. Tujuan penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi jenis pisang berbasis mobile, membandingkan algoritma SPM, Lucentri, dan Random Forest, menentukan algoritma dengan performa terbaik, dan klasifikasi model terbaik ke dalam aplikasi mobile. Nah, di sini data set saya memiliki 3 data yang tadi saya sebutkan, yaitu ada pisang Ambon, Raja, Muli, dan Tambuk. Ini data set saya. Lalu sebelum menjelaskan terus data processingnya kita dibuat jadi ukurannya 224 kali 224 pixel, terus normalisasi pixel menjadi 1 atau 0, terus konversi gray itu untuk SPM, dan menggunakan RGB untuk Lucentri dan Random Forest. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu data set pisang saya. Saya memiliki 4 kelas yang tadi saya sebutkan, dan untuk ukuran data gambar itu ada 762 setiap kelas. Jadi setiap kelas berarti benar. Setiap kelas dari Ambon memiliki 762 data, Muli juga sama, Raja juga sama, dan juga sama. Lalu tahap pembangunan model saya itu pertama kita membuat dari pertama itu data understanding, terus training data, PDA atau eksplorasi data analisis, terus reprocessing data, modeling dan evaluasi model. Yaitu
nanti kita di tahap ini untuk SPM, terus data dysentery dan random forest, terus baru testing. Nah, sekarang kita masuk ke SPM dulu, atau support vector machine. Sebelum itu saya akan saya akan jelaskan apa itu support vector machine atau SVM. Merupakan salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data dengan cara mencari garis misah terbaik antara kelas. Nah, berarti ini dari kesimpulan, jadi kan namanya data. Setiap kelas itu kita bisa membedakan, jadi random forest itu cuma menarik ini jadi data setnya. Kalau itu apa yang ini masuknya ke data Ambon, Moli, atau atau Raja atau Tanduk itu. Nah, sekarang saya masuk ke programnya. Nah, ini pertama di import. Nah, terus udah di import, lalu memanggil data. Kalau datanya ada di grab, kita panggil dulu di grab. Nah, menggunakan ini, itu manggil. Lalu udah dipanggil, nanti di situ ada next. Nah, nanti udah itu, kalau di sini udah checklist atau nomor satu atau angka atau apa, nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, berhubung saya ada di folder cari tiruan lalu dataset. Nah, coba kita cek. Sama kita masuk ke data, my data. Yang pertama main data tuh, itu kecerdasan tiruan, terus dataset bisa. Nah, nanti kalau udah bisa running. Nah, di sini setiap kelas itu ada 762 setiap kelas, dan kalau dihitung semuanya ada 3048 data. Lalu udah itu kita tahap ke data understanding. Nah, ini udah dibaca, lalu keluar seluruh data ada 3048 data. Terus tiap satu gambar itu menjadi 224 kali 224. Lalu kontribusi. Nah, di sini udah kebaca, Ambon memiliki 762, lalu Raja ada sama 762, tadi juga sama. Nah, lalu kita panggil Victor. Nah, ini untuk sampel kita memanggil pisang Ambon. Nah, ini udah keluar. Lalu udah itu kita tahap kedua, yaitu training data. Jadi kita dibersihin dulu apakah data ada yang double atau tidak. Nah, jadi kita di sini dibersihkan dulu. Data sebelumnya ada 3048 data. Lalu terus setelah di training, sesudah di training, ternyata tidak ada data yang datanya tidak ada yang sama gitu atau double. Lalu ini juga sama, ini kita panggil lagi data dengan fitur yang sama, bukan fitur, ukuran dengan yang sama, 224 kali 24. Terus kita print, minimumnya 0 dan maksimumnya 225. Terus apakah data ada yang double? Ternyata di sini ternyata tidak. Terus kita tahap ketiga, exploratory data analysis. Di sini kita melihat
grafik. Di sini grafiknya juga sama semua. Ambon masih 72, saja juga sama, muli juga sama, tanduk juga sama. Ini kita terus di bawahnya kita ambil salah satu sampel. Jadi setiap data kita panggil Ambon. Ini data Ambon. Oh iya, ini kenapa keluarnya grayscale, karena SPM dengan memanggil tadi kan udah kasih tahu bahwa SPM itu cuma mengambil garis besarnya saja. Jadi Ambon ini, muli ini gambarnya, terus raja ini, terus temboknya juga ini. Jadi cuma mengambil jenisnya saja, bukan mengambil warnanya. Jadi makanya hitam putih. Sini grafiknya ini, klasifikasi dataset. Nah, ini tidak yang ini tidak, yang tidak. Oke. Terus reprocessing data. Nah, reprocessing data ini semua datanya ada 3048. Nah, kalau yang ini 50 176 itu adalah fiturnya. Jadi kita mengambil fiturnya ada segini, jadi diulang-ulang setiap satu fitur itu mendapatkan segini. Lalu di label encoder, nah, terus tapi ini kita training dan testing. Training itu kita mengambil 80 kali 20. Jadi training mendapatkan kita membagi 60 kali 20. Nah, di training kita 2438 dan testing 610. Terus kita di sini modeling. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama yaitu SPM. Kenapa ini cocok untuk akurasi yang tinggi dan efektivitas untuk dataset berukuran sedang. Nah, kita panggil ini model SPM. Kita running. Nah, terus ini kita training dan evaluasi. Oh, ini evaluasi. Ya, hasil beres. Terus akurasinya mendapatkan 68,36%. Lalu prediksi 68,3. Terus recall 68,36%. Terus P1 skornya 67,65%. Lalu kita print hasilnya, print reportnya, classification reportnya segini. Ini hasilnya. Lalu version metricnya ini. Lalu di sini data yang terbaik dari Ambon yaitu 69 dan data paling rendahnya 28. Bukan data sih namanya apa ya, trainingnya gitu. 91 itu yang baik. Terus di Muli itu nilai terbaiknya itu 135. Lalu nilai terendahnya 4. Kalau Raja itu nilai terbaiknya 114. Lalu nilai terendahnya 12. Dan tanduk juga sama, nilai tanduk nilai terbaiknya 77, nilai terendahnya itu 24 seperti Ambon sama. Terus tanduk juga nilai
28 terendahnya ini. Lalu kita tidak next. Lalu di sini kita testing di sini ini hasil sekian PKL itu nanti kita digunakan untuk memperbandingkan. Jadi saya setiap algoritma itu satu-satu baru nanti diperbandingkan. Lalu di sini kita testing di tahap terakhir yaitu testing. Kita masukkan datanya di data Ambon, kita pilih nomor 1 di sini. Nah ini pisang Ambon 1 ini kan sama, oh bukan 5 pisang Ambon 5. Kita panggil lalu apakah benar ini pisang Ambon atau tidak, nanti diprediksi ini adalah pisang Ambon. Nah di sini data sudah untuk SPM kita sudah di running, dan ini saya memanggil seluruh folder di dalam folder atau kelas data pisang Ambon. Nah, ini dipanggil semua 762 data ini dipanggil semua. Ada yang overfitting yaitu tanduk itu overfitting. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap algoritma decision tree. Decision tree itu apa sih yang jadi decision tree adalah misalnya juga sama yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data dengan cara membentuk struktur pohon keputusan. Nah seperti yang digambar ini. Jadi bedanya sama yang sebelumnya, kalau yang ini itu setiap pohon setiap misalnya kayak pisang Ambon. Nah ini apakah pisang Ambon dengan bentuk yang sama kalau misalnya itu Ambon atau bukan gitu. Jadi saya akan contohkan di programnya. Kita lanjut ke algoritma selanjutnya, itu decision tree. Tahapannya seperti SPM sama, yaitu understanding, lalu training, terus DAA, terus reprocessing data, ini sama kayak SPM. Nah di sini bedanya di evaluasi modeling dan evaluasi model. Di sini kita dirubah menjadi decision tree. Di sini lalu cross validation mendapatkan sebenarnya nilai rata-ratanya 70,73 atau kita dibuatkan dari 73. Terus model prediction akurasi, nah di sini akurasinya mendapatkan 73,77, prediksinya mendapatkan 74, dan rekalnya 73,77, pikornya 73,83. Terus classification reportnya segini. Terus conviction metricnya sini. Ambon nilai terbaiknya itu 111 dan nilai terburuknya 27 seperti tanduk juga sama 27. Lalu Muli nilai terbaiknya di 106
129, lalu nilai terendahnya itu di 4 seperti raja sama. Lalu raja nilai terbaiknya itu di 109, dan nilai terendahnya itu di 7 seperti Muli. Tandu nilai terbaiknya 101, nilai terendahnya di 8 seperti Muli. Lalu selanjutnya, nah di sini apakah Muli maksudnya dan membuat dua Muli misalnya. Muli di sini raja. Nah, kalau misalnya apakah benar ini Muli, Ambon Muli. Nah, kayak misalnya apakah bentuknya kecil, Ambon juga kecil, terus Muli juga kecil gitu. Terus ke bawah lagi sampai seterusnya sampai menghasilkan nilai yang optimal gitu. Jadi semakin ke bawah akan ketahuan apakah benar ini Muli atau bukan gitu. Terus di sini juga sama, di sini langsung disimpan untuk nanti kita di perbandingan algoritma. Nah di sini disimpan, lalu kita testing tahapkan yang terakhir. Nah di sini jumlah vektornya ada 1.500.528 jenis Muli. Nah, prediksi ini juga memanggil di seperti sama sebelumnya, tapi ini di folder atau kelas Muli. Kita panggil ini. Ini udah masuk ini. Nah nanti perbandingannya juga sama kayak algoritma sebelumnya ya. Itu nanti disatukan di perbandingan. Terus sekarang di tahap terakhir atau tahap satu lagi nanti selanjutnya random forest. Random forest merupakan salah satu algoritma machine learning juga yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan cara menggabungkan banyak decision tree atau keputusan. Ini sama, cuman bedanya kalau ini mah suara terbanyak gitu. Jadi kayak misalnya kita menyimpan jenis pisang satu, yang pisang pisang Muli gitu ya. Apakah Muli, nanti ada beberapa data running nanti akan menghasilkan apakah benar ini Muli, apakah bukan, atau Ambon gitu. Nanti di sini nanti kalau misalnya banyak yang mengatakan oh iya benar ini Muli, nanti ini data akan kembali lagi menjadi memanggil itu benar Muli gitu. Jadi sekarang langsung ke codingan aja. Langsung ke bawah sama itu tahapannya, cuman bedanya di tahap kelima yaitu evaluasi modeling dan evaluasi. Di tahap ini di sini udah. Terus kita langsung ke prediksi. Ini akurasinya 84 atau 85 lah kita. Lalu prediksinya mendapatkan 86, dan recallnya mendapatkan 85 juga, picornya dapat 85. Nah ini klasifikasi reportnya. Terus vision metricnya, nah ini data di kelas random forest Ambon mendapatkan nilai 108.
dan nilai terendahnya itu 3 seperti Muli sama. Dan di Muli data terbaiknya 142 dan nilai terendahnya itu 0 seperti Raja. Terus Raja nilai tertingginya 123 seperti Raja dan Muli. Ada Muli. Lalu di Tanduk nilai tertingginya 135 dan nilai terendahnya itu 2 seperti Muli. Lalu kita langsung, nah di sini juga sama, memanggil kita itu untuk nanti kita coba di Random Forest, bukan di Random Forest, di perbandingan, maaf salah. Terus nah di sini di testing apakah benar ini jenisnya pisang. Nah di sini di Ranma kita cuma langsung ya nanti ini apakah benar Muli. Nah di situ nanti data menanyakan kepada Wiranto kayak training lagi gitu, apakah benar ini tuh Muli gitu. Nah Wiranto kita coba apakah benar Muli, apakah ini ya, ada yang tidak, ada yang kalau banyak yang ya berarti benar namanya Muli gitu. Lalu nah sekarang kita masuk ke perbandingan Muli SPM gitu, Sentry dan Random Forest. Tunggu. Nah di sini kita memanggil model udah hasil. Nah data hasil ini kita panggil dalam perbandingan model di seluruh dari hasil SPM, Random Forest, Sentry dan ini apa nih, Random Forest. Nah langsung kita panggil hasil, terus kita panggil akurasinya, prediksinya, dan recall, semuanya dipanggil. Lalu di sini algoritma SPM, akurasinya 68, prediksinya 68, recallnya 68 sekian, terus P-core-nya P7, Sentry dengan nilai 7377, terus prediksinya 74, recallnya 7377, dan P-core-nya 7383. Lalu kita di sini bulatkan. SPM mendapatkan akurasi 68,36, prediksinya 68,03, recallnya 68,36, P-core-nya 7,65. Di Sentry mendapatkan 73 di 7 akurasinya, untuk prediksinya 74,4, recallnya 73,77, terus P-nya 83,83. Random Forest nilai 48,92, terus prediksinya 86,17, recallnya 74,92, atau recallnya dibuatkan menjadi 85, terus P-core-nya 85,13. Kita di sini panggil membandingkan. Di sini juga udah kelihatan ya bahwa nilai terbaik dan precisionnya yaitu Random Forest yang menghasilkan akurasi 84,92, atau kita bulatkan menjadi 85, prediksinya 86,17, dan recallnya 48, atau kita buatkan jadi 85, P-core-nya
85,13. Terus di sini kita bisa melihat di diagram batang algoritma terbaik yaitu random forest. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi sebesar 85%, diikuti oleh Decentrix sebesar 3,77 dan random forest dan spinnya mendapat sebesar 68,38. Oleh karena itu, random forest dipilih sebagai algoritma terbaik untuk klasifikasi 4 jenis pisang pada penelitian ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian perbandingan algoritma super vector mesin, Decentrix, dan random forest untuk klasifikasi 4 jenis pisang. Saya menyadari bahwa penelitian dan presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan penelitian di masa depan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.